Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting untuk kita dengarkan dan kita lakukan, serta kita ajarkan. Salam jumpa dalam PBT, Penuai Bible Teaching. Haleluya. Kita akan baca dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Saya ulangi, Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Tema renungan firman hari ini adalah kepemimpinan yang melayani. Saya ulangi, kepemimpinan yang melayani. Saudara-saudaraku, kepemimpinan yang melayani adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada melayani dan mengutamakan kebutuhan orang lain, seperti para pendidik dan para peserta didik, serta membantu mereka tumbuh berkembang. Dan pemimpin dengan gaya seperti ini, gaya pemimpin yang melayani, kepemimpinan yang melayani, akan bertindak sebagai fasilitator, mentor, dan pendukung. Bukan sebaliknya, yakni bukan hanya sebagai pemberi perintah, namun berusaha membangun hubungan, saling percaya sebagai kawan sekerja, serta guna memuridkan. Dalam prinsip kepemimpinan yang melayani, maka hal ini menekankan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam prinsip kepemimpinan yang melayani, menggambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kepemimpinan yang sesungguhnya, yakni kepemimpinan yang tidak hanya memerintah tetapi merendahkan diri untuk melayani, seperti yang diajarkan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus dengan hidup melayani sesama dan menjadi hamba, bukan pemimpin yang berkuasa. Prinsip utama kepemimpinan yang melayani adalah: 1. Mengutamakan orang lain. Pemimpin melayani lebih dahulu kebutuhan orang lain di bawahnya daripada kebutuhan dirinya sendiri, sebagaimana tertera dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa hendaknya kita saling rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan tiap-tiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, memberdayakan dan mengembangkan.
yaitu berusaha keras untuk perkembangan pribadi dan profesional pendidik dan karyawan, serta membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yakni dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah, saya ulangi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Untuk itu sebagai pemimpin yang melayani, jangan kita bertindak one man show, melainkan delegasikan dan percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Di Tuhan. Saudaraku, prinsip utama kepemimpinan yang melayani yang ketiga adalah mendengarkan dan berempati. Mendengarkan dan berempati, yakni mampu mendengarkan dengan saksama kebutuhan, aspirasi, dan harapan anggota atau timnya di dalam lingkungan lembaga pendidikan penuai. Dalam surat 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Jadi jadilah pemimpin yang siap mendengarkan dan penuh dengan empati kepada tim kerjanya. Bagi seorang guru tentu mendengarkan siswa, memperhatikan siswa, dan punya empati kasih yang tinggi kepada setiap siswanya atau peserta didik. Prinsip utama kepemimpinan yang melayani yang keempat adalah fokus pada kesejahteraan. Fokus pada kesejahteraan yang dimaksud adalah peduli pada kesejahteraan holistik, kesejahteraan semua. Saya ulangi, kesejahteraan secara bersama-sama, bukan individu, yang dapat meningkatkan motivasi, produktivitas dalam lingkungan lembaga pendidikan penuai. Seperti ungkapan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan. Ketika dalam pembuangan sebagai tawanan pun, Nabi Yeremia berseru, menyerukan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk itu, kondisi apapun, usahakan kesejahteraan bersama. Dan kemudian yang kelima, prinsip utama kepemimpinan yang melayani yang kelima adalah membangun hubungan. Kita sebagai mentor dan fasilitator, kita harus siap membangun hubungan yang erat, ya, membangun hubungan yang erat, saling percaya, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan penuai. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun hubungan. Jangan kerja sendiri, jangan memimpin sendiri, kerja sendiri, nanti kita capek sendiri. Kita siap memanage situasi yang ada, kita harus bisa bekerjasama dengan yang lain agar kita bisa tumbuh bersama-sama. Dan yang terakhir, prinsip utama kepemimpinan yang melayani adalah memberikan visi dan arahan.
Yang dimaksud memberikan visi yang jelas dan membantu tim memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada kesuksesan lembaga pendidikan penuai secara keseluruhan. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 18, saya ulangi, Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara-saudaraku, belajar dari firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45, seharusnya lah kita sebagai pemimpin memiliki jiwa yang melayani, yakni jiwa yang berfokus pada melayani dan mengutamakan kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Dan menjadi pemimpin yang bertindak sebagai fasilitator, sebagai mentor, sebagai pendukung, bukan hanya sebagai pemberi perintah. Namun tetap berusaha membangun hubungan saling percaya sebagai kawan sekerja Allah, serta demi memuridkan orang lain. Saudaraku, kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus dengan hidup melayani sesama dan menjadi hamba Kristus, bukan pemimpin yang berkuasa. Saya tutup dengan firman dalam 1 Korintus 15 ayat 85. Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 58. Saya baca dengan terjemahan Indonesia masa kini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Amin. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Kristus senantiasa melingkupi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.